Kalau kita merindukan seseorang, apalagi orang itu jaraknya jauh dengan kita dan sejarang itu untuk berkomunikasi, sekalinya dapat kabar, rasanya lega dan bahagia. Tapi gimana jadinya jika kabar yang kita dapatkan adalah kabar kematiannya? Seperti salah satu orang tua di Lahusa yang mendengar kabar kematian anaknya setelah 1 tahun lebih merindukan dan tidak mendengar kabar. Apakah kalian pernah mendengar kasus ini? Ini adalah kasus pembunuhan Casis Bintara TNI Angkatan Laut di Lahusa Idanotae, Nias Selatan, Sumatera Barat. It's your boy Sakti and this is Dark Wave. Sebelum kita masuk ke apa yang sebenarnya terjadi dengan mantan Casis Bintara TNI Angkatan Laut ini, alangkah baiknya kita mengenal siapa saja tokoh yang terlibat dalam kasus ini. Ada 3 tokoh utama yang perlu kita kenal, yaitu Iwan Sutrisman Telaum Banua yang merupakan seorang Casis Bintara TNI Angkatan Laut yang merupakan korban dari kasus pembunuhan ini. Adan Aryan Marsal, seorang serda berusia 24 tahun yang merupakan pelaku dari kasus pembunuhan ini. Dan satu orang lainnya yang merupakan kaki tangan serda Adan, yakni Muhammad Alvin Andrian yang berusia 22 tahun. Iwan Sutrisman Telaum Banua, seorang pemuda asal Nias yang tinggal di Desa Lahusa, merupakan mantan calon siswa Bintara TNI Angkatan Laut. Iwan merupakan anak ketiga dari 8 bersaudara. Ia dikenal sebagai anak yang manja dan yang sangat hangat, sehingga membuat dirinya sangat dekat dengan keluarganya dan memiliki banyak teman. Iwan adalah anak yang sangat disayang oleh orang tuanya karena Iwan anaknya penurut. Pribadinya yang sangat baik namun sangat disayangkan, nasibnya begitu nahas. Kasus ini berawal pada tahun 2022. Iwan melamar TNI Angkatan Laut yang pada saat itu telah memasuki gelombang 2. Namun pada proses seleksi, Iwan ternyata tidak lolos. Pada akhirnya, Antonius Paiman Telaum Banua yang merupakan saudara dari Iwan menjumpai serda Adan yang sebelumnya telah saling mengenal di Gunung Sitoli dan menanyakan kepada serda Adan apakah ada jalur yang bisa membantu meluluskan saudara Iwan. Serda Adan menyampaikan bisa membantu meloloskan dengan uang jaminan kurang lebih sebesar 200 juta rupiah. Wow, untuk masuk TNI itu emang makan biaya sebesar itu ya? Oke, next. Singkat cerita, pada tanggal 16 Desember 2022, Serda Adan mendatangi rumah keluarga Iwan yang berada di Lahusa Idanotae. Kedatangannya ini untuk menyampaikan kepada keluarga agar Iwan dibawa ke Padang karena agar seleksinya dibantu oleh pamannya Serda Adan yang sedang berdinas di Lantamal, Padang. Keluarga Iwan pun menyetujuinya dengan menanggung segala biaya yang diperlukan untuk berangkat ke Padang melalui pelabuhan Gunung Sitoli. Hari demi hari berlalu. Pada tanggal 22 Desember 2022, Serda Adan menyampaikan bahwa Iwan sudah lulus dan akan mengikuti pendidikan di Tanjung Uban, serta meminta sejumlah uang untuk ditransfer dari keluarga Iwan. Mendengar kabar tersebut, keluarga Iwan senang dan bangga. Tapi seharusnya keluarganya curiga nggak sih? Karena yang memberi kabar bukan anaknya langsung, melainkan Serda Adan. Lalu Iwannya kemana? Di pertengahan bulan April 2023, Serda Adan menghubungi pihak keluarga melalui WhatsApp. Ia meminta agar keluarganya menyiapkan 2 ekor burung murai batu untuk diberikan kepada pamannya. Buat apa ya ngasih burung? Mungkin pamannya suka burung kali ya? Oke, next. Keluarga Iwan lagi-lagi mengiyakan permintaan dari Serda Adan dan membeli 2 ekor burung dengan harga 14 juta rupiah. Lagi-lagi itu bukan uang dengan jumlah kecil ya guys. Setelah keluarga Iwan mendapatkan burung tersebut, akhirnya Serda Adan membawa burung tersebut untuk kembali ke Padang dan diberikan kepada pamannya. Saat Serda Adan datang untuk mengambil burung tersebut, ia menyampaikan kepada keluarga untuk menghadiri pelantikan Iwan di Tanjung Uban pada September 2023. Mendengar kabar tersebut, keluarga Iwan seneng banget dong pastinya. Hingga kemudian pada tanggal 3 September 2023, Serda Adan menghubungi keluarga Iwan dan memberitahu bahwa ada kemunduran jadwal pelantikan.
Kemudian, ia meminta agar keluarga menghadiri pelantikan di awal bulan Oktober tahun 2023. Tidak hanya itu, Serda Adan juga meminta uang untuk kesekian kalinya. Ia meminta uang untuk ongkos berangkat ke Tanjung Uban karena ia turut menghadiri pelantikan tersebut sebesar Rp3.700.000. Hingga di hari H pelantikan, keluarga Iwan berangkat ke Tanjung Uban dari Lahusa sebanyak 4 orang, yaitu Amma Rohani Telaum Banua, kakek dari Iwan, Amma Pian Telaum Banua, bapak Iwan, Amma Princess Telaum Banua, saudara, dan Yanto Telaum Banua, abangnya Iwan. Keluarga menghadiri pelantikan di Tanjung Uban, namun tidak berhasil menemui Iwan. Kala itu, Serda Adan beralasan bahwa pelantikan ditunda hingga waktu yang tidak ditentukan karena Iwan terpilih sebagai pasukan khusus marinir. Akhirnya keluarga menunggu kepastian hingga 1 minggu, namun kepastian itu tidak kunjung datang. Keluarga pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke Nias pada tanggal 15 Oktober 2023. Ketidakpastian pelantikan ini tidak kunjung datang hingga berbulan-bulan. Keluarga pun resah dan heran hingga pada Januari 2024 mereka menjumpai Serda Adan di kantor Pomal Lanal Nias. Kedatangan mereka untuk mempertanyakan di mana keberadaan Iwan dan kapan pelantikan itu akan dilaksanakan. Namun saat itu pun Serda Adan tidak memberikan kepastian kapan pelantikan itu dilaksanakan. Yang lebih anehnya, Serda Adan juga tidak memberi kejelasan tentang di mana keberadaan Iwan. Serda Adan menyatakan bahwa dirinya akan bertanggung jawab penuh kepada keluarga untuk Iwan. Aksi pemerasan Serda Adan tetap berlanjut. Pada saat keluarga menjumpai Serda Adan kembali pada tanggal 5 Februari 2024, ia meminta uang kepada keluarga Iwan sebesar Rp1.450.000 untuk keperluan menghubungi yang sedang berada di pendidikan. Namun lagi-lagi keluarga tidak juga bisa berkomunikasi dengan Iwan. Dari semua kejadian ini, keluarga pun akhirnya geram dan memutuskan untuk melaporkan kepada PGS dan Posa Lahewa pada tanggal 25 Maret 2024. Keluarga juga berharap mendapatkan informasi dari keberadaan anaknya yang tidak bisa dihubungi selama 1 tahun 3 bulan. Hingga pada akhirnya, sehari setelah melapor, personel TNI datang ke rumah keluarga Iwan untuk menyampaikan berita yang sangat mengejutkan. Dan ternyata Iwan telah dibunuh sejak 24 Desember tahun 2022, dibunuh oleh Serda Adan dan dibantu oleh saudaranya yang bernama Muhammad Alfid. Seluruh keluarga syok dan menangis histeris mendengar kabar tersebut. Menurut pengakuan pelaku, ia dibantu oleh saudaranya dan pelaku menjanjikan uang sebesar Rp30 juta atas bantuan tersebut. Iwan dibunuh dengan cara ditusuk di bagian perutnya menggunakan pisau sebanyak 3-4 kali di daerah Talawi, Sawah Lunto. Kemudian mayatnya dibuang di jurang dangkal di dekat lokasi penusukan. Sebelum melakukan pembunuhan, pelaku sengaja meminjamkan seragam miliknya kepada Iwan dan mengganti nama pada seragam tersebut menjadi nama Iwan serta mencukur rambut Iwan. Hal ini dilakukan untuk menipu dan meyakinkan keluarga Iwan bahwa Iwan sudah lolos seleksi. Bisa kita simak dari rangkaian kejadian tersebut, motif dari pembunuhan ini yaitu pemerasan. Dari kasus ini kita tahu bahwa kita tidak pernah bisa menilai pribadi seseorang itu seperti apa. Yang kita nilai baik ternyata aslinya belum tentu baik. Buat teman-teman yang punya fakta lainnya tentang kasus ini, boleh tambahkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalain lonceng biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Keep trying, life must go on. See you.